Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Apa kabar nih anak-anak ibu di rumah? Alhamdulillah, baik Bu. Kami berharap anak-anak kami di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Baiklah Bu, sebelum kita belajar tentang ilmu kimia, Ibu akan memperkenalkan dulu tim kimia yang akan membimbing anak-anak Ibu selama proses belajar kimia di kelas 10 semester 1. Tak kenal, tak sayang ya Bu Indah. Kami seluruhnya ada 3 orang guru di SMA kita yang membimbing anak-anak kami dalam proses belajar kimia. Tapi yang terlibat secara langsung di sini untuk kelas 10 ada 2 orang. Jadi yang pertama, Ibu di sini, biasa dipanggil dengan Bu Eva. Ibu akan mengajar atau membimbing anak-anak Ibu di pagi hari. Nah, yang menemani Bu Eva hari ini ada Ibu. Nama Ibu Indah Dwi Asih. Kalian boleh panggil Ibu dengan Bu Indah. Ibu akan membantu kalian membahas soal-soal materi kimia di sore hari, seperti pendalaman materi kimia yang sudah didapatkan di pagi harinya. Iya, betul itu Bu Indah. Jadi nanti materi kimia di pagi hari, bila ada soal-soal yang kurang jelas itu akan dikuatkan Bu Indah di sore hari dengan trik dan cara yang lebih gampang. Ibu harap ke depan anak-anak Ibu itu bisa bekerja sama dengan kami berdua di sini dalam proses belajar kimia. Di sini kita juga tidak hanya belajar di kelas, kita juga membuka kelas kimia ekstrakurikuler. Ada kelas olimpiade dan juga ada nanti kelas lainnya. Oh ya Bu, saya kan juga alumni dari SMA Unggul ya Bu ya, yang juga dulunya mengikuti olimpiade kimia Bu pada zamannya. Saya dengar ada kelas baru ya Bu ya? Iya. Dibuka. Di sini selain olimpiade kita buka kelas bagi yang berminat di bidang kimia. Ada penelitian kecil-kecilan di laboratorium. Jadi kita bisa membuat satu produk kimia. Seperti tahun lalu kita sudah memasarkan sabun cuci piring nih. Kakak kelas kalian membuat sabun cuci piring dan dipasarkan di lingkungan sekitar kita ini. Mau kenal lebih lanjut tentang kimia? Kami berdua menunggu nih kedatangan anak-anak Ibu di sekolah. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah. Amin, insya Allah. Nah, Bu Eva, kira-kira dari anak-anak kita ada nggak Bu yang sudah mempelajari kimia sebelumnya di sekolah? Saya pengen tahu pendapat mereka nih Bu tentang kimia. Menurut anak-anak atau menurut Ibu nih, kimia itu apa Bu? Ya, yang mana dulu nih Bu Indah? Menurut saya, kalau secara langsung mereka belum belajar nih kimia, tapi mungkin sudah belajar secara tersirat nih di IPA terpadu. Atau mungkin juga ada sekolah yang memang sudah belajar kimia. Kalau Ibu tanya kimia menurut saya kimia itu kehidupan Bu. Wah, luas juga ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu dikit? Iya, luas. Karena kimia mencakup semua kehidupan kita. Kalau misalnya saja yang sederhana, kita mau mandi, kita butuh unsur kimia lah Bu, karena kita butuh air. Air itu adalah senyawa kimia. Biar mandinya lebih bersih, pasti kita pakai sabun. Nah, sabun juga merupakan senyawa kimia juga. Kalau Bu Indah, kimia itu apa? Kalau menurut saya, kimia itu misteri Bu. Jadi dengan belajar kimia, kita bisa memecahkan suatu peristiwa yang ada di alam semesta. Seperti kenapa turunnya hujan, kenapa kita menghirup oksigen. Nah, ini bisa dijelaskan dengan kimia. Menarik nih Bu Indah. Jadi kalau kita hubungkan pendapat Ibu dengan Bu Indah, kita bisa mendapatkan satu misteri kehidupan nih Bu. Menarik nih, sangat menarik. Baiklah Bu, kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran kita. Untuk materi yang pertama, tentang pengenalan ilmu kimia,
Di sini ada kompetisi dasar, yaitu memahami metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan bekerja di laboratorium kimia, serta peran kimia dalam kehidupan. Dari kompetisi dasar, kita bisa melihat bahwa indikator atau tujuan pembelajaran yang bisa kita capai pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama itu memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, memahami karakteristik dari ilmu kimia. Baiklah, kita akan lihat nih definisi kimia menurut para ahli. Jadi anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada pada layar. Kira-kira dari anak-anak ibu semua di rumah, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ya, yang menjawab rapid test itu benar. Jadi ini mungkin sudah sering kita dapat nih sekarang pada masa pandemi ini, sering sekali kita lihat tim medis yang melakukan uji rapid test pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Tujuan dari kegiatan ini itu untuk mencegah penularan dari virus corona. Nah, aktivitas yang dilakukan tim medis merupakan suatu usaha atau kerja nih, Bu. Dalam usaha atau kerja tadi, ini melibatkan reaksi kimia. Jadi, aktivitas yang ada pada layar ini melibatkan reaksi kimia, seperti pengambilan sampel darah, mengidentifikasi sampel, ini merupakan reaksi kimia. Betul Bu Indah. Nah, selama beraktivitas, tenaga medis, masyarakat yang diuji itu kan melakukan pernapasan, bernapas dengan menggunakan O2. Nah, O2, udara yang ada di sekitar, ini kita sebut juga dengan adanya reaksi kimia. Nah, udara itu termasuk salah satu dari materi. Betul, Bu. Selain udara, baju atau pakaian yang dipakai oleh tim medis dan masyarakat itu merupakan materi juga, karena pakaian terbuat dari serat sintetis. Ya, jadi banyak ya materi yang ada di sekitar kita. Nah, termasuk ini juga Bu, ada peralatan medis yang digunakan oleh tim medis ini. Nah, ini juga kita sebut dengan materi kimia, karena peralatan ini terbuat dari polimer yang merupakan senyawa kimia juga. Nah, Bu, dari gambar yang sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa segala sesuatu tentang materi, struktur, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya dipelajari dalam ilmu kimia ini, Bu. Benar, dan ilmu kimia itu ada di sekitar kita dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita harus belajar ilmu kimia. Betapa ilmu kimia itu membuat materi yang ada di sekitar kita itu terasa lebih berguna. Juga selain itu, Bu, ada yang namanya materi yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hubungan kimia dengan ilmu lain. Jadi dari gambar tadi kita bisa melihat bahwa banyak kimia ada dalam kehidupan kita. Untuk lebih mudah kita akan melihat bagaimana kimia itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Ada 5 bidang ilmu yang akan kita lihat hubungan kimia. Yang pertama kita akan lihat tentang hubungan kimia dengan ilmu pertanian. Jadi di sini kami sudah membuat gambar pupuk dan kompos. Ini salah satu produk pertanian yang sering kita gunakan pada tanaman. Nah, penggunaan pupuk dan kompos itu merupakan satu reaksi kimia. Berapa komposisi zat kimia yang ada pada pupuk dan kompos itu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, juga ada peranan ilmu kimia di bidang hukum nih, Bu. Biasanya ilmu kimia ini digunakan pada bidang forensik untuk mendeteksi kejahatan atau menangkap pelaku kejahatan melalui identifikasi sidik jari. Kalau kita lihat dalam hubungan kimia dengan sejarah, nah itu bisa kita lihat bahwa
kimia bisa membantu para sejarawan untuk menentukan berapa umur fosil dari suatu hewan langka, misalnya tengkorak-tengkorak yang didapati dalam proses penggalian. Kenapa kimia bisa membantu? Karena dari unsur kimia yang dipancarkan dari fosil, kita bisa menghitung berapa waktu paruh dari masing-masing kerangka yang ditemukan. Nah, kalau kita lihat-lihat nih Bu, kenapa harga jual barang di supermarket lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional? Kenapa ya kira-kira Bu? Nah, salah satu pengaruhnya adalah bagaimana cara pengemasan barang yang dijual Bu. Biasanya di supermarket kemasannya itu udah lebih bagus Bu dibandingkan dengan pasar tradisional. Benar. Jadi kemasan ini akan mempengaruhi harga jual barang sehingga sangat kesinambungan sekali dengan bidang ekonomi Bu. Oke, jadi penampilan itu berpengaruh ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Zaman sekarang juga penampilan itu mempengaruhi Bu, karena kimia pada kedokteran itu mempengaruhi bagaimana mekanisme metabolisme tubuh. Jadi seperti pada zaman sekarang, masa pandemi ini, rata-rata kan semua khawatir dengan kesehatan. Iya, jadi semua kita mencari informasi bagaimana cara hidup sehat, pola hidup yang makan seperti apa, asupan gizi yang bagaimana. Nah, ini kita bisa bahas di kimia, Bu. Nah, jadi ini salah satu contoh hubungan kimia dengan kedokteran. Wah, berarti banyak sekali ya Bu ya, kegunaan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita Bu. Betul. Tapi bila kimia ini tidak digunakan sesuai kebutuhan nih Bu, seperti pemakaian yang berlebihan, kimia juga bisa memberikan dampak negatif Bu. Benar, jadi ada beberapa dampak negatif dari penggunaan ilmu kimia yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama, dampak negatifnya itu merusak lingkungan. Jadi kita bisa lihat dari gambar sini, yang gambar pertama itu ada kendaraan dengan asap yang tebal. Asap ini merupakan salah satu penyebab dari polusi udara. Jadi polusi udara ini bisa mengakibatkan terjadinya penipisan ozon di sini, sehingga kita akan merasakan lingkungan itu yang panas karena ozonnya sudah menipis, yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Iya, Bu. Kemudian selain berbahaya bagi lingkungan, Ibu, juga berbahaya bagi tubuh kita, Bu. Bila kita bandingkan orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, daya tahan tubuh kedua orang ini berbeda, Bu. Seperti bisa kita lihat orang yang merokok itu sering sakit, seperti batuk-batuk, dan juga ada masalah pada pernafasan dan paru-parunya. Nah, ini menunjukkan adanya sel-sel tubuh yang rusak akibat paparan dari senyawa-senyawa kimia yang ada di asap rokok tadi, Bu. Oh, benar. Jadi sangat banyak manfaat dari ilmu kimia, dan kimia juga bisa berdampak negatif ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Kalau tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Jadi anak-anak Ibu di rumah, hari ini kita sudah berkenalan dengan kimia, sudah melihat apa itu kimia, bagaimana hubungan kimia dengan ilmu lain, apa dampak positif, apa dampak negatif dari ilmu kimia. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kita akan melakukan diskusi. Ibu harap partisipasi dari anak-anak Ibu semuanya. Bila ada yang belum jelas dengan kimia, kalian bisa tanyakan dengan Ibu dan dengan Bu Indah. Iya Bu, mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah sabar mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, dan juga kepada Bu Eva yang menemani. Sekian Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.